Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara semuanya. Kiranya kita terus diberikan kekuatan untuk menjalani puasa pada hari ini. Mari kita sebelum kita masuk di dalam doa siang pada hari ini, mari mengambil saat teduh. Amin. Ku tinggal
Pembacaan firman Tuhan untuk doa siang pada hari ini, saya akan membacakan dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 7. Yesaya 53 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah firman Tuhan. Ketika kita membaca Yesaya pasal 53 ini, kita langsung tahu bahwa Nabi Yesaya menuliskan pasal ini merujuk kepada seorang pribadi yang nantinya akan datang menebus manusia dari dosa, yaitu Yesus Kristus. Saudara, sudah jelas ayat ini merujuk kepada pribadi Yesus Kristus, karena kita melihat ketika Allah turun ke dalam dunia, Yesus Kristus menderita selama di dunia ini. Dia sering kali dihina, dia sering kali ditolak, dia sering kali diejek dan dijauhi orang. Saudara sekalian, penuh dengan penderitaan. Bahkan puncak penderitaan yang Yesus rasakan adalah ketika dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa dan menerima hukuman salib. Saudara, ketika Yesus dihukum salib, itu bukan karena kesalahan dia sendiri, tetapi memang Yesus datang ke dalam dunia untuk mati menyelamatkan kita semua, sehingga kita tidak lagi dihukum kekal di dalam neraka. Saudara, ketika Tuhan Yesus menderita, bahkan dia mati di atas kayu salib, dia pun menerima penghinaan dan ejekan orang lain. Seakan-akan mereka berkata bahwa engkau Mesias, tetapi engkau mati. Engkau juru selamat, tetapi engkau menderita. Saudara sekalian, ini adalah bentuk penghinaan yang disampaikan orang-orang kepada pribadi Tuhan Yesus. Saudara, tetapi bagi kita, segala penderitaannya, segala lukanya, segala bilur-bilur yang ada di tubuhnya, itulah yang membawa keselamatan bagi setiap kita. Sehingga setiap kita yang percaya kepada pengorbanan dan penebusan Yesus Kristus, maka kita akan menerima kehidupan yang kekal. Saudara, sebentar lagi kita akan masuk di dalam perayaan Jumat Agung dan Paskah. Ingatlah, di dalam dua perayaan ini, kita kembali diajarkan lagi. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita mengingat bagaimana besarnya Yesus Kristus yang sudah menderita, dan itu semua dilakukan karena cintanya, karena kasihnya kepada saya dan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini
boleh memperteguh iman setiap kita. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih kami boleh diberikan kesempatan membaca dari Yesaya 53 untuk kami boleh melihat betapa besarnya pengorbanan Yesus Kristus yang dilakukan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami supaya kami pun juga dapat mensyukuri dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, siang hari ini kita akan berdoa menyerahkan untuk acara Jumat Agung dan Paskah Sekolah Minggu GKT Banyuwangi. Akan diadakan pada tanggal 3 April dan 10 April. 3 April itu bernuansa Jumat Agung, lalu tanggal 10 April itu merayakan Paskah Sekolah Minggu. Saudara, mari kita berdoa untuk dua acara ini. Kita berdoa untuk para guru-guru sekolah minggu yang terus dipakai oleh Tuhan mempersiapkan acara ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kesehatian bagi para guru supaya dapat mempersiapkan acara ini dengan baik. Para pelayan-pelayan Tuhan, baik itu pemimpin pujian yang bercerita ataupun juga pemusik dan petugas live streaming, semuanya dapat dipakai oleh Tuhan mempersiapkan acara ini dan nanti selama acara boleh berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk Jumat Agung dan Paskah Sekolah Minggu pada tanggal 3 dan 10 April. Kami berdoa menyerahkan untuk para guru-guru sekolah minggu yang telah Engkau percayakan, yang tetap aktif untuk dapat melayani anak-anak. Kiranya Engkau terus memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka semuanya di dalam segala kesibukan mereka, di dalam pekerjaan dan keluarga. Kiranya Engkau memakai mereka terus untuk dapat mempersiapkan diri di dalam pelayanan. Berkati Tuhan yang nantinya akan dilakukan secara live streaming. Para petugas-petugas pelayannya datang langsung ke gereja untuk melayani. Kiranya Engkau tetap menjaga kesehatan bagi setiap kami supaya tidak ada yang terkena virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami serahkan nanti selama acara maupun juga selama persiapan dan latihan. Kiranya Engkau yang menolong dan juga memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, yang kedua kita juga berdoa menyerahkan untuk para anak-anak supaya mereka dapat mengikuti acara ini dengan baik. Mereka sedari kecil mereka dapat mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka, dan mereka pun juga dapat menyerahkan diri mereka ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kita juga berdoa menyerahkan para orang tua supaya dapat mendorong anak-anak mereka dapat beribadah dan mereka dapat mengikut Tuhan dengan taat dan setia. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak maupun juga orang tua. Mereka akan mengikuti dari rumah masing-masing secara online dari YouTube. Kiranya Engkau yang menolong Tuhan, supaya dari kecil mereka dapat mengenal Tuhan Yesus yang menjadi penyelamat di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk para orang tua supaya dapat mendorong anak-anaknya tetap setia dan taat mengikut Tuhan Yesus selama mereka hidup. Mereka juga dapat tetap diberikan kesetiaan untuk mengikuti ibadah dan memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa siang pada hari ini selesai. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.